Selamat datang kembali di Piranbae. Terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dan selamat hingga akhirat. Di video ini, di mana kita akan mengungkap kehidupan mewah Vladimir Putin dan kota-kota terlupakan di Rusia. Di balik kemewahan yang mengelilinginya, terdapat kisah-kisah tentang kota-kota yang dulunya penuh kehidupan, kini menjadi hantu yang ditinggalkan. Mari kita telusuri dunia tersembunyi ini, di mana kekuasaan dan warisan sejarah Soviet bertemu dengan kenyataan yang terlupakan. Kereta pribadi Vladimir Putin adalah simbol kemewahan dan kecanggihan teknologi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keamanan dan kenyamanan seorang kepala negara. Kendaraan ini dilengkapi dengan fasilitas unik seperti hammam atau pemandian uap ala Turki, ruang rekreasi, bioskop, serta ruang kantor berteknologi modern. Selain itu, kereta ini memiliki peralatan medis canggih termasuk unit infus dan obat-obatan untuk situasi darurat, menjadikannya kendaraan yang dapat diandalkan dalam segala kondisi. Dengan total 22 gerbong, hanya 10 yang biasanya digunakan sekaligus untuk mengakomodasi perjalanan. Kereta ini juga memiliki sistem keamanan tinggi dan ruangan yang dirancang khusus untuk tamu-tamu penting. Dirancang oleh Zircon Service, fasilitas tambahan seperti pusat multimedia dan gerbong olahraga menambah kesan eksklusif. Fasilitas-fasilitas ini tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga menunjukkan perhatian terhadap detail yang mendukung efisiensi perjalanan Presiden Rusia. Zarekny, salah satu kota tertutup di Rusia, memiliki suasana yang unik karena fungsinya sebagai kota dengan akses terbatas. Terletak di wilayah Penza dan awalnya dikenal sebagai Penza 19, kota ini dibangun pada tahun 1958 sebagai bagian dari program nuklir Soviet. Zarekny menjadi rumah bagi pabrik dan fasilitas milik Rosatom yang memproduksi komponen senjata nuklir. Dengan status sebagai ZATO, zona administratif teritorial tertutup, kota ini memiliki pengamanan ketat, dan hanya orang-orang tertentu yang diizinkan masuk. Lingkungan kota cenderung modern, dengan infrastruktur yang dirancang untuk mendukung komunitas ilmiah dan teknis yang bekerja dalam proyek-proyek sensitif. Kota ini juga dilengkapi fasilitas umum seperti sekolah, pusat rekreasi, dan pasar untuk mendukung kehidupan masyarakatnya secara mandiri. Meskipun atmosfernya sangat tenang dan terisolasi, Zarekny tetap mempertahankan standar hidup tinggi bagi penduduknya. Kehidupan sehari-hari diatur oleh protokol keamanan yang ketat, mencerminkan statusnya sebagai pusat strategis. Kota ini juga dikelilingi oleh kawasan hutan yang luas, menambah keindahan alamnya sekaligus mempertegas rasa keterasingan dari dunia luar. Kota tertutup seperti Zarekny adalah pengingat masa Perang Dingin, di mana pembangunan teknologi tinggi seringkali bersembunyi di balik kerahasiaan demi keamanan nasional Rusia. Kota ini menjadi simbol penting bagi industri nuklir Rusia, dan bukti kemajuan teknologi negara tersebut dalam sejarah modernnya. Kota-kota hantu yang membeku di Rusia mencerminkan kisah tragis dari eksploitasi sumber daya yang berakhir dengan penelantaran. Di masa lalu, tempat-tempat seperti Vorkuta atau Kadikchan adalah pusat aktivitas industri, khususnya tambang batu bara dan mineral. Ribuan pekerja, seringkali termasuk tahanan gulag, menghadapi kondisi keras dengan suhu yang ekstrim dan lingkungan yang berbahaya. Kehidupan di sana dipenuhi tantangan, tetapi kota-kota itu pernah memiliki sekolah, rumah sakit, dan komunitas aktif yang mencoba bertahan di bawah dinginnya Siberia. Namun, dengan berakhirnya era Soviet dan runtuhnya industri-industri tersebut, kota-kota itu perlahan kehilangan penduduknya. Kini, kota-kota seperti ini ditinggalkan begitu saja, dikepung oleh salju tebal dan permafrost. Bangunan-bangunan tua yang dilapisi es menjadi monumen bisu dari masa lalu yang keras. Sementara beberapa wilayah seperti Yakutsk tetap hidup dengan inovasi menghadapi permafrost, kota-kota hantu beku ini menjadi simbol kehilangan, perubahan ekonomi, dan ketahanan manusia dalam menghadapi alam ekstrim. Norilsk, sebuah kota industri di Rusia, dikenal sebagai salah satu tempat dengan dampak lingkungan paling parah akibat aktivitas pertambangan nikel dan logam berat lainnya. Selama beberapa dekade, emisi dari fasilitas smelter di Norilsk telah mencemari tanah, udara, dan perairan sekitar, menjadikannya salah satu hotspot polusi global. Lingkungan di sekitar Norilsk mengalami hujan asam yang merusak ekosistem lokal, termasuk tundra dan hutan boreal, hingga menyebabkan luasnya area mati tanpa vegetasi. Tingginya tingkat sulfur dioksida di udara juga telah menciptakan risiko kesehatan serius bagi penduduk kota ini. Meskipun Norilsk Nickel, perusahaan utama di kawasan ini,
telah menjanjikan langkah-langkah mitigasi seperti mengurangi emisi sulfur dioksida dan berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. Dampak dari polusi yang telah terjadi sulit untuk dibalik. Kota ini, yang dulunya menjadi pusat kemakmuran industri di Rusia, kini menjadi simbol dari biaya lingkungan yang tinggi akibat eksploitasi sumber daya alam. Norilsk tidak hanya menghadapi tantangan dalam pemulihan lingkungan, tetapi juga dalam upaya untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan dampak kesehatan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Tunawisma yang hidup di bawah tanah. Di bawah jalanan megah kota Moskow, terdapat komunitas tunawisma yang hidup tersembunyi di sistem bawah tanah kota tersebut. Beberapa di antaranya tinggal di jaringan saluran pembuangan dan lorong-lorong yang sebelumnya dirancang untuk perlindungan atau transportasi. Kehidupan di bawah tanah ini muncul sebagai respons terhadap kerasnya musim dingin Rusia, di mana suhu yang ekstrim memaksa mereka mencari perlindungan yang lebih hangat. Meskipun lingkungan ini menawarkan kehangatan relatif, tantangan besar seperti kebersihan, keamanan, dan risiko kesehatan tetap menjadi masalah utama bagi para penghuni. Beberapa organisasi sosial dan individu menawarkan bantuan kepada komunitas ini, tetapi kehidupan mereka tetap sulit dan penuh perjuangan sehari-hari. Komunitas ini menggambarkan sisi lain dari kota Moskow, jauh dari kilauan dan modernitas yang sering diasosiasikan dengan ibu kota Rusia. Para tunawisma yang berlindung di bawah tanah ini seringkali terdiri dari individu yang kehilangan pekerjaan, rumah, atau hubungan keluarga. Hidup mereka terpinggirkan, di luar pandangan masyarakat umum. Kehidupan mereka mencerminkan kesenjangan sosial yang ada dalam sistem urban Rusia. Meskipun upaya pemerintah dan organisasi nirlaba untuk mengurangi jumlah tunawisma terus dilakukan. Keberadaan komunitas ini menyoroti tantangan sosial yang masih relevan di Rusia saat ini, meskipun negara tersebut telah mengalami banyak perubahan selama beberapa dekade terakhir. Marinir Amerika Serikat ditahan Rusia. Paul Whelan, seorang mantan marinir Amerika Serikat, telah ditahan di Rusia sejak Desember 2018 atas tuduhan spionase. Dia ditangkap saat menghadiri pernikahan dan kemudian dijatuhi hukuman 16 tahun penjara dalam persidangan yang dianggap tidak adil oleh pemerintah Amerika Serikat dan keluarganya. Tuduhan ini dinilai politis, dengan sedikit atau bahkan tidak ada bukti kuat yang mendukung dakwaan tersebut. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken baru-baru ini menegaskan bahwa pemerintah AS terus berupaya keras untuk membebaskan Whelan, bersamaan dengan upaya terhadap warga AS lainnya yang ditahan secara tidak adil di Rusia. Hingga kini, Whelan belum termasuk dalam kesepakatan pertukaran tahanan antara Amerika Serikat dan Rusia, seperti yang terjadi dalam beberapa kasus profil tinggi lainnya. Hal ini membuat Whelan merasa kecewa dan mengkritik kurangnya kemajuan dalam pembebasannya. Dia menyebut situasinya sangat menegangkan dan merasa seperti ditinggalkan oleh pemerintahnya. Kasus ini menjadi simbol dari ketegangan hubungan antara AS dan Rusia, dengan kedua negara sering menggunakan tahanan sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi diplomatik. Seruan untuk mempercepat pembebasan Whelan terus disampaikan oleh para pendukungnya. Misteri kehidupan pribadi Vladimir Putin. Kehidupan pribadi Vladimir Putin sering menjadi bahan spekulasi, terutama terkait dengan hubungannya setelah bercerai dari Lyudmila Putina pada tahun 2014. Sejumlah rumor mengaitkan Putin dengan mantan atlet Olimpiade, Alina Kabaeva, dengan dugaan bahwa mereka memiliki anak bersama. Namun, informasi mengenai kehidupan pribadi Putin sangat tertutup dan tidak ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang. Laporan-laporan yang beredar mengindikasikan bahwa Putin memiliki dua anak laki-laki dengan Kabaeva, yang lahir pada 2015 dan 2019. Keluarga ini hidup sangat tertutup, dengan sedikit informasi yang bocor ke publik mengenai aktivitas mereka. Istana mewah Vladimir Putin. Istana mewah yang dikaitkan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang terletak dekat kota Resorgelendik di pantai Laut Hitam, telah menjadi subjek perdebatan dan kontroversi selama bertahun-tahun. Pada awal 2021, aktivis oposisi Alexei Navalny merilis sebuah video yang menuduh bahwa istana tersebut adalah hasil dari skema suap besar yang melibatkan lingkaran dalam Putin, dengan biaya sekitar 1,35 miliar dolar AS. Menurut Navalny, kompleks istana ini mencakup fasilitas-fasilitas mewah seperti arena hoki, lapangan es, kebun anggur, teater, kasino, hingga sebuah gereja pribadi. Istana ini, yang diklaim sebagai istana termahal di dunia, memiliki ukuran yang sangat luas, sekitar 39 kali lipat dari Monaco, dengan banyak area yang dilindungi oleh sistem keamanan ketat, dan bahkan memiliki zona larangan terbang. Pemerintah Rusia, melalui juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, membantah klaim ini,
menyatakan bahwa istana tersebut bukan milik Putin. Meskipun telah lama beredar rumor mengenai properti ini sejak tahun 2010. Meskipun demikian, berbagai penyelidikan dan laporan dari pihak oposisi mengungkapkan adanya pembangunan besar-besaran yang melibatkan banyak pekerja dari seluruh bekas Uni Soviet. Proyek ini dikenal sangat rahasia dan dipenuhi dengan berbagai lapisan perlindungan, hingga sulit untuk mengkonfirmasi semua klaim yang beredar tentang kemewahan dan sumber dananya. Istana ini tetap menjadi simbol kontroversial yang menambah ketegangan politik di Rusia, khususnya di tengah pengungkapan besar-besaran terhadap korupsi yang melibatkan elit negara. Gulag Soviet di Siberia merupakan salah satu warisan paling kelam dari era Stalin di Uni Soviet. Dikenal karena sistem kerja paksa yang brutal dan menyiksa. Ribuan orang, mulai dari tahanan politik hingga masyarakat biasa yang dianggap musuh negara, dipaksa untuk bekerja di kondisi yang sangat keras. Banyak dari mereka dipaksa bekerja di pertambangan, konstruksi, dan proyek-proyek infrastruktur besar di kawasan Siberia yang terpencil. Sistem gulag ini mencapai puncaknya selama teror besar, di mana lebih dari 1 juta orang dipenjara atau dieksekusi, sementara jutaan lainnya menderita akibat kondisi yang buruk. Gulag di Siberia menjadi simbol kediktatoran, di mana manusia dijadikan alat untuk mencapai tujuan ekonomi, tanpa memperhatikan penderitaan yang ditimbulkan. Selain menyiksa fisik, sistem gulag juga menghancurkan mentalitas dan semangat para tahanannya. Selama bertahun-tahun, sekitar 1,5 juta orang diperkirakan meninggal di kamp-kamp kerja paksa ini, banyak akibat kelaparan, penyakit, dan eksekusi massal. Para tahanan seringkali tidak tahu mengapa mereka ditahan, karena banyak dari mereka dihukum berdasarkan tuduhan yang kabur, atau sekadar, karena keberuntungan buruk mereka yang dicurigai oleh aparat negara. Bahkan setelah kematian Stalin pada tahun 1953, gulag tetap ada dalam bentuk yang lebih tersembunyi, hingga era 1980-an. Warisan gulag ini mengingatkan dunia tentang bahaya kediktatoran yang meniadakan hak asasi manusia, demi mempertahankan kekuasaan. Kapal selam bertenaga nuklir Rusia. Pada tahun 2019, kebakaran dahsyat terjadi di kapal selam bertenaga nuklir Rusia Losharik, yang mengakibatkan kematian 14 pelaut. Kapal selam ini, yang digunakan untuk penelitian bawah laut dan misi militer rahasia, dilaporkan tengah berjuang melawan kebakaran di kompartemen baterainya ketika terjadi ledakan. Pemerintah Rusia awalnya meremehkan insiden ini, yang menimbulkan spekulasi bahwa dampak penuh dari bencana tersebut disembunyikan dari publik. Beberapa analis membandingkan kejadian ini dengan tenggelamnya kapal selam Kursk pada tahun 2000, di mana kurangnya transparansi dan keterlambatan dalam operasi penyelamatan mendapat kritik luas. Meskipun kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan, peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran besar tentang transparansi militer Rusia dan risiko yang terkait dengan operasi bawah lautnya yang rahasia. Kebakaran pada Losharik sangat mengkhawatirkan karena peran sensitif kapal selam ini dalam perang bawah laut dan pengawasan, termasuk misi yang diakini melibatkan penyadapan atau pemotongan kabel komunikasi bawah laut. Meskipun Menteri Pertahanan Rusia memastikan bahwa reaktor nuklir di kapal selam tersebut terisolasi dari kebakaran, ada laporan yang saling bertentangan mengenai penyebab pasti dan sejauh mana insiden tersebut. Bencana ini menyoroti kekhawatiran lama mengenai armada bawah laut Rusia, yang operasinya seringkali diselimuti kerahasiaan. Beberapa ahli berspekulasi bahwa ketergantungan Rusia yang semakin besar pada aset militer berisiko tinggi ini, dapat terkait dengan persaingan yang meningkat untuk menguasai infrastruktur bawah laut yang vital. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kita telah menyelami kehidupan mewah Vladimir Putin dan mengunjungi kota-kota Rusia yang kini terlupakan, meninggalkan jejak sejarah yang tak banyak orang ketahui. Meskipun kemewahan dan kekuasaan seringkali tersembunyi di balik lapisan politik, kota-kota yang ditinggalkan ini mengingatkan kita akan masa lalu yang penuh dengan kejayaan dan kehancuran. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti cerita menarik lainnya dari dunia yang sering tersembunyi di balik kabut sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya.